kita masuk kepada bab kedua, yakni basmalah, membuka pintu dialog. Apa maksudnya membuka pintu dialog? Apa yang dipahami dengan membuka pintu dialog? Membuka percakapan. Apa maksudnya membuka percakapan? Baik. Nah, di sini sebagai titik kunci pertama, kita sebelum masuk ke dialog dengan Allah, itu ada yang namanya prolog. Tahu prolog? Muqaddimah. Jadi ada hal yang kita ucapkan terlebih dahulu. Apa yang kita ucapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita sholat, ketika kita membaca bismillah, kita sadar harusnya ketika membaca bismillah, ini adalah pintu pertama kita masuk ke ruang dialog. Dengan menyebut nama Allah. Artinya, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Paham? Nah, di sini lebih dari sekedar rutinitas, sebuah panduan kesadaran hati dan presisi lisan. Jadi kadang kita menganggap bismillah nih udah sesuatu yang sering diucapkan tanpa adanya butuh makna lah. Contoh misalnya, anak ngejelasin, kalau misalnya mulai sesuatu apa segala macam, mulailah dengan bismillah. Selama ini kita mungkin melaksanakan sebelum minum bismillah, tapi kita nggak menghadirkan apa sih arti bismillahnya. Contoh misalnya jadi membuka pintu dialog, bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, kita kalau misalnya menganggap bismillah ini ya karena sudah sering, sudah refleks, udah kayak misalnya mau pakai sendal segala macam, bismillah, refleks, tapi tidak menghidupkan artinya. Maksudnya apa bismillah di sini? Nah, coba kalau misalnya sejak kecil lah kita diajari orang tua kita, diajari guru-guru kita apa segala macam untuk mengucap bismillah sebelum melakukan sesuatu. Kayak misalnya sebelum tidur, apalagi sebelum melangkah keluar rumah. Nah, jadi saking seringnya itu disebut dengan refleks. Jadi menjadi refleks atau autopilot. Ya kan? Tahu autopilot? Jadi otomatis kita mengucap bismillah ini otomatis. Bukan karena kita meminta pertolongan. Karena padahal kalau misalnya secara arti kemarin dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Kayak misalnya penulis kitab memulai dengan bismillah itu seperti apa? U'allifu bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis dengan menyebut nama Allah, dengan meminta pertolongan Allah, dengan mengharap keberkahan dari Allah supaya tulisan ini selesai dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu bismillah secara luasnya. Nah, karena dari seringnya kita mengucapkan autopilot itu, otomatis itu, itu yang malah menjadi refleks dan bukan kesadaran. Nah, di sini tuh refleks bukan kesadaran. Apa refleks dan bukan kesadaran? Kalau refleks nih itu autopilot tadi. Kayak misalnya terucap sebagai refleks rutin. Kayak tadi naik motor. Baik atau enggak? Baik. Tapi kita lupa bahwasanya ada peran yang paling penting kesadaran. Nah, karena kesadaran ini kita lupakan, sehingga yang terjadi apa? Ya tadi, tidak menyerap ke dalam diri kita terkait lafaz atau bacaan bismillah. Nah, di sini kayak misalnya terucap sebagai refleks rutin, selesai diucapkan sebelum pikiran dan hati benar-benar fokus. Maksudnya apa? Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, bacaan selesai, tapi pikiran sama hati itu belum benar-benar fokus. Ya, misalnya pakai sendal, seharusnya ya Allah saya menggunakan motor ini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut namamu supaya saya selamat, supaya engkau lindungi saya. Tapi karena refleks itu hilang arti itu.
Jadi kita pakai motor ya bismillahirrahmanirrahim, dah. Tanpa ada makna yang mendasar atau makna yang menyerap dalam diri kita. Tapi kalau misalnya kita benar-benar sadar, maka beda artinya. Nah, hanya sebatas suara tanpa kehadiran jiwa. Jadi tadi bismillahirrahmanirrahim. Apalagi antum mulai baca kitab, ya, baca kitab Rois misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya cuma baca doang, ada suaranya doang, tapi nggak ada kehadiran jiwanya. Jadi seharusnya gimana? Ketika membaca, niatkan bismillahirrahmanirrahim dalam hatinya, ya Allah, saya meminta bantuanmu, meminta pertolonganmu, minta keberkahanmu dari bacaan saya ini bisa memberikan efek yang lebih baik dari keadaan saya sebelumnya. Nah, dari situ kita sadar, ya misalnya mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga makanan ini dengan menyebut namamu menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim, membuka Al-Quran. Ya Allah, saya sadar bahwasannya ketika saya menyebut dengan namamu, maka engkau akan membantu saya dalam menghafal Al-Quran. Terkadang kita ini dengan kesombongan, saya mau udah biasa, misalnya sehari 2 halaman, sehari 1 lembar, sehari 3 halaman, itu lupa dengan mengedepankan nama Allah. Jadi kita merasanya bahwasannya itu adalah ikhtiar kita, hasil usaha kita, bukan bantuan dari Allah. Na'udzubillah. Tapi ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim ini sebagai kesadaran, bukan refleks. Ketika dalam sholat, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya meminta kepadamu, meminta pertolonganmu agar hati saya, jiwa saya hadir dalam sholat ini. Jadi kalau misalnya kita hanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tanpa adanya kesadaran, ya tadi jatuhnya. Apalagi kayak misalnya bismillahirrahmanirrahim atau dibagus-bagusin suaranya supaya didengar enak apa segala macam. Memang berpengaruh suara itu terhadap makmum. Tapi jangan sampai karena niat kita ingin dipuji, itu yang pertama kali malah kita memfokuskan bacaan atau suara kita. Paham? Kemudian kemarin ada hadis dalam bismillah ini, apa hadisnya? Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqtau au ajzam. Di sini anatomi sebuah kehilangan. Jadi kemarin kita membahas bahwasannya dalam bismillah, kalau misalnya suatu perkara yang penting tidak diawali dengan bismillah, apa yang terjadi? Akan ada yang terpotong, akan ada yang hilang. Nah, di sini kehilangan keberkahan bukan berarti pekerjaan otomatis gagal. Pekerjaan mungkin selesai, target tercapai, namun tanpa basmalah yang disadari, 3 dimensi ini menghilang. Jadi apakah setiap perkara kalau misalnya kita nggak memulai dengan bismillah, pekerjaan itu akan tidak selesai? Selesai kok. Apakah kalau misalnya sebelum makan kita nggak baca bismillah, makanannya nggak habis? Habis kok. Terus apa yang terjadi? Hilangnya yang namanya 3 dimensi. Yang pertama ketenangan. Makan terburu-buru, nggak ada yang masuk. Sampai udah makan berapa kali pun tetap nambah lagi. Udah kayak gitu sampai orang lain gak kebagian, itu kan hilang keberkahannya. Dengan emosi antum nambah, misalnya nambah makanan apa segala macam. Orang yang terakhir makan gak kebagian. Nah, kira-kira kita tenang atau enggak sebagai orang pelaku yang menghabiskan makanan itu? Enggak lah, kepikiran kita. Wah, anak gak makan tuh hari ini, dihabisin misalnya apa segala macam. Kita merasa bersalah. Nah, itu kalau misalnya gak diawali dengan bismillah. Bukan karena gak bismillah terus makanannya gak habis, enggak. Kita terburu-buru, bahkan tersedak apa segala macam. Nah, ada 3 yang hilang, 3 dimensi. Pertama ketenangan, hilangnya kedamaian dalam proses. Kayak misalnya mengerjakan sesuatu gak ada bismillahnya apa segala macam. Apa yang terjadi? Kita hilang ketenangan. Maksudnya apa? Buru-buru. Kerjaan, ayo buru-buru apa segala macam. Tidak ada ketenangan. Kemudian tidak ada pertolongan. Nah, jadi kita ngerasa bahwasannya apa yang kita lakukan itu terasa berat.
nggak ada kemudahan dibantu dari Allah. Nah, nilai ibadah. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setidaknya ada pahala ibadah yang dapat kita dapatkan. Jadi ada nilai ibadah, ada pahala yang kita dapatkan ketika kita mengucapkan Bismillah. Kenapa? Karena kita selalu melibatkan Allah. Nah, kayak misalnya tadi bisa jadi pekerjaan mah tetap selesai, target tetap tercapai, makanan tetap kenyang di perut, tapi ada satu dimensi yang hilang, dimensi bahwa itu semua bernilai di sisi Allah. Jadi bahwasannya semua itu ya tujuannya ya untuk Allah. Kita makan untuk apa? Ya supaya kuat beribadah. Gitu. Bukan kekenyangan, bukan yang lainnya. Nah, basmalah sesungguhnya adalah tali penyambung. Nah, di sini. Tali penyambung dimensi. Jadi basmalah itu sesungguhnya adalah jembatan vital. Ia menyambungkan ikhtiar manusia yang serba terbatas dengan pertolongan Allah yang tanpa batas. Jadi ikhtiar kecil kita, contoh kita misalnya usaha, kita misalnya makan, kita makan tapi dengan lauk seadanya, atau enggak kita di sini ya dengan ya uang seadanya apa segala macam. Tapi dengan Bismillah, ketika kita Bismillah ya Allah, misal sebelum berangkat, ya Allah saya ini kekurangan biaya, ya Allah biaya saya itu segini apa segala macam. Tapi dengan Bismillah niat di awal, itu yang akan menjadi pertolongan besar Allah. Tiba-tiba ada donasi, tiba-tiba ada donatur yang ngasih, tiba-tiba makan tercukupi, baju dikasih apa segala macam. Jadi Bismillah ini sebuah tali yang menyambungkan antara ikhtiar kecil kita untuk mendapatkan pertolongan besar dari Allah. Paham? Jadi ketika kita membaca Bismillah itu bukan hanya sekedar kayak misalnya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa abtaru au aqtau au jazamu. Atau menganggapnya misalnya ya udahlah bismillah bismillah bismillah. Tapi ada yang makna di balik itu. Maksudnya Bismillah itu yang benar-benar meminta pertolongan Allah. Contoh misalnya mau nulis Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati itu ikut. Ya Allah, saya meminta pertolonganmu. Dengan menyebut namamu, saya meminta semoga tulisan saya ini bisa bermanfaat. Bisa memberikan ilmu kepada saya. Bisa merubah diri saya yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Itu. Fahim? Jadi ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar refleksi, atau bukan hanya sekedar formalitas atau otomatis, tapi kita harus sadar bahwasannya tadi sebuah pernyataan sadar, aku sedang memulai dialog dengan Allah. Kalau misalnya dalam sholat, kayak misalnya sebelum Al-Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nah, kita sadar aku sedang memulai dialog dengan Allah, saya ingin berdialog dengan Allah. Nah, jadi ketika sebelum masuk Al-Fatihah, sebelum masuk Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah fokus bahwasanya ketika berdialog dengan Allah, selayaknya kita berdialog dengan orang yang terhormat. Bahkan lebih dari itu, karena Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuh. Nah, di sini kita mulai kepada sisi anatomi basmalah. Nah, anatomi basmalah menyelaraskan lisan dan hati melalui presisi tajwid. Nah, maksudnya apa? Ada tempat-tempat makhorijul huruf, ada lips bahasa Inggrisnya atau bibir, ada ujung lidah, ada tengah lidah, ada pangkal lidah, ada tenggorokan, ada hidung. Nah, paham? Nah, sebelum itu, seperti di awal tadi, saya sebelum memulai tahsin, ada yang namanya dibaca, diagnosa. Nah, Anda pengen ngerekam satu-satu. Man awal alladhi sayabda min awad dazir idza ahsub wahid isnani salasa ibda wahid isnani salasa ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah kamilah. Aid. Naam, Al-Fatihah kamilah. Dazir. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istamir, diganti, ditutup dulu itunya. Nah, terus direkam lagi. Nggak apa, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, istamir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, sekalian ini, sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سمعنا قراءتكم جميعا لم نبدأ تعليمنا وإن شاء الله في كل آية مباشرة نتكلم بلغة العربية لا ألاف di setiap ayat insya Allah kita akan mempelajarinya per ayat. Jadi nanti setelah bahas satu bab selesai, maka akan dibagi. Ada yang ke Ustadz Asep, ada yang ke Ana, ada yang ke Ustadz Charlie untuk menyelesaikan terkait pembahasan satu huruf per huruf. Kayak misalnya baknya disempurnakan seperti apa, dari makhrajnya, sifatnya, kemudian hukum tajwidnya seperti apa, segala macam, itu nanti di halaqah masing-masing. Jadi ini hanya gambaran saja di taklimnya. Paham? Jelas? Baik, astamir. Baik, presisi pembuka bismi. Nah, huruf ba. Nah, makhrajnya apa? Huruf ba. Asyafatain. Apa asyafatain? Dua bibir. Kemudian sifatnya jahar. Ini salah satunya ada napas tertahan, kemudian syiddah, suara tertahan. Kemudian ini sebuah presisi aja. Lebih jelasnya di sini. Di sini kita lihat bentuk huruf ba itu kalau secara anatomi gambar itu di mana? Lihat yang warna birunya. Apa? Di dua bibir. Nah, jadi kalau misalnya tidak mengucapkan di dua bibir ini, maka tidak sesuai makharijul hurufnya. Nah, kenapa kok di dua bibir ini? Apa dalilnya? Nah, kata Imam Jazari dalam matannya,
lisyafatainil wawu ba'un mimu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya apa makhrijul huruf, apa makhraj huruf dari ba? Dua bibir atau syafatain. Apa dalilnya? Qala al-Imamul Jazari rahimahullahu taala walisyafataini al-wawu ba'un mim atau lisyafatainil wawu ba'un mim. Apa maksudnya? Untuk kedua bibir itu terdapat 3 huruf. Ada waw, ba dan mim. Nah, yang kita maksud di sini adalah huruf ba. Nah, jadi huruf ba itu makhrajnya syafatain atau 2 bibir. Nah, huruf-huruf ba di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 11.428 kali. Ini di mana kok bisa tahu? Ada dalam kitab Rihlatul Huruf Al-Hijaiyah minal alif ilal ya. Itu ada. Kemudian sifat huruf ba ada berapa? Ada 6. Nah, jahar ini tidak ada detailnya di dalam matan, maka yang ada di dalam matan itu sifat syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kemudian izlaq wa farra min lubbil hurufil muzlaqah. Nah, kemudian yang qalqalah qalqalatun qadbu jaddin wallinu. Harusnya tapi bisa qalqalatun qadbu jaddin atau qutbu jaddin. Di situ qutbu jaddin. Nah, gitu. Ya. Paham? Nah, nanti pelatihan hurufnya itu sama musrifnya, sama kelompoknya halakonya masing-masing. Ya, ba, bi, bu, ab, ibu, ub itu nanti sama kelompoknya masing-masing. Paham? Nah, di sini ada kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf ba. Apa aja? Melipat bibir ke dalam saat mengucapkan huruf ba. Gimana? Ba, ba. Tapi ya udah, biasa aja ba, ba, ba. Bukan melipat, tapi tertutup. Ba. Kemudian menghembuskan nafas ketika mengucapkan huruf ba. Menghembuskan nafas atau tidak ketika mengucapkan huruf ba? Tidak, karena sifatnya jahar. Kemudian tidak memantulkan huruf ba ketika sukun. Kesalahan yang sering terjadi tidak memantulkan. Bukan perintah untuk tidak memantulkan, tapi kesalahan yang sering terjadi tidak dipantulkan gitu. Kemudian membuka bibir terlalu lebar saat mengucapkan huruf ba. Ayo. Jadi jangan terlalu lebar. Ba. Kemudian menahan atau mengunci suara huruf ba. Nah, tidak memantulkan tadi. Ya. Nanti pelatihan huruf ba, bibu, ab, ibu, ub, abba, ibbi, ubbu, ba, bibu, bab, buban, bani, babna, minal mubni, mabibam, bani, ba. Ya, nanti itu sama musrif. Nah, nanti juga menghafal Tuhfatul Atfal. Nah, Tuhfatul Atfal di sini hukum nun sukun. Kalau misalnya nun sukun bertemu ba, apa hukumnya? Iqlab. Tahu dari mana? Ada dalilnya. Nah, apa? Qala al-Imamul Jamzuri rahimahullahu taala Zamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri Dauman Sulaiman huwal Zamzuri. Qala al-Imamul Zamzuri rahimahullahu was-sadisul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Apa contohnya? Min ba'di ma ja'athum. Kemudian mim sukun bertemu ba, apa jadinya? Ikhfa syafawi. Apa dalilnya? Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi as-safiyya lil qurra'i. Kemudian hukum al, dia termasuknya alif lam qamariyah apa alif lam samsiyah? Alif lam qamariyah. Apa dalilnya? Ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma 'ashratin khudh ilmahu min ibgi hajjaka wa khaf aqimahu. Paham?
Enggak. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Jadi hukum al itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu diizharkan. Apanya? Alnya. Al ketemu ba, alnya diizharkan. Al-Baqarah. Bukan Ab-Baqarah. Tapi alnya diizharkan. Nah, izharuha fal ta'rifi. Maka ketahuilah. Qabla arba'in ma'asratin khud ilmahu. Ada 14 huruf-hurufnya. Apa aja? Min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ibghi hajjaka wa khaf aqimahu ini termasuk huruf-huruf qamariyah. Paham? Nah, jadi dalilnya apa? Ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma'ashratin khud ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Apa contohnya? Fil barri wal bahr. Mana baknya? Barri. Ketemu alif lam. Fil barri. Bukan fil bahri. Tapi fil bahri. Paham? Ini nanti detailnya sama musrifnya masing-masing. Kemudian huruf sin. Huruf sin makhrajnya di mana dari gambar anatomi ini? Ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Nah, apa dalilnya? Oh, ada lam ubadillah dah. Wasofiru fil haqiqah ya ini tumlatang dari tahunnya. Ya. Wasofiru mustaqin minhu wa min fawqis tanayas sufla. Nah, ini. Wasofiru mustaqin minhu wa min fawqis tanayas sufla. Makhraj huruf sin itu dalam matan jazari adanya wasofiru mustaqin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Huruf sofir harusnya ada dua dalilnya. Pertama, sofiruha sodun zayun wasinu. Baru keterangan sofir itu di mana? Wasofiru mustaqin minhu wa min fawqis sanaya sufla. Dari ujung lidah bertemu dengan sanaya sufla, gigi safal. Safal itu bawah. Gigi seri bawah. Nah, dari atas fauqis sanaya sufla. Jadi dalilnya yang pertama, apa dalilnya sin? Wasofiru mustaqin minhu wa min fauqis sanaya sufla. Emang tahu dari mana huruf sin itu termasuk sofir? Ada lagi dalilnya. Sofiruha sodun wa zayun sinu. Jadi ada 3 huruf sofir. Apa aja? Sodun, wazayun, sinu, apa aja? Sod, zay, sama sin. Nah, ketiga huruf ini disebut sofir. Tempatnya di mana? Di gigi seri bawah ketika bertemu dengan ujung lidah. Nah, paham? Ayo, ya. Nah, itu dalilnya. Kemudian huruf sin dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 5.891 kali disebutkan. Sifatnya ada berapa? 6 juga. Yang pertama hamas. Apa dalilnya hamas? Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Nah, itu dalil hamas. Kemudian rokhawah. Apa itu rokhawah? Mengalirnya suara. Jadi kalau misalnya kapan sih sifat-sifat huruf ini akan muncul? Ketika mereka dalam keadaan sukun, dalam keadaan mati. Seperti manusia. Manusia kalau misalnya sudah meninggal, kalau misalnya sudah mati, pasti baru terlihat sifatnya. Dari mana? Dari omongan orang lain. Wah, sifatnya si ini mah begitu, sifatnya si ini mah begitu. Maka ada pepatah katanya, kalau gajah mati meninggalkan gading, singa mati meninggalkan macan mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutang. Enggak. Manusia mati meninggalkan amal. Ya, paham? Jelas? Jangan terlalu serius. Pusing nanti kalian. Ya?
Paham? Ya, mahmusuha fahathahu syakhsun sakat. Nah, hamas sifatnya hamas. Kapan sifat hamasnya ini akan muncul? Ketika sin berharokat sukun. Kayak bis. Nah, bis itu sin itu mengalir pertama apa? Mengalir nafas. Hamas itu mengalir apa? Nafas. Bis. Ada nggak nafas yang keluar? Nah, kalau misalnya belum ada nafas yang keluar, berarti tidak sesuai sifatnya. Nah, kalau kemudian rohwa mengalir suara, ada nggak suaranya? Bis ada suaranya. Dan ada itu apa? Suara atau bukan? Tapi disebutnya dengan sofir. Apa itu sofir? Berdesis. Ya, berdesis. Jadi bis, tapi jangan terlalu di bismillah. Yang penting ada sifat-sifatnya terbaca, terungkapkan. Paham? Jelas? Kemudian taufatul huruf juga sama. Hukum nun mati bertemu sin apa? Ikhfa. Apa dalilnya? Warabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili sif dha sana kam jada syakhsun qad sama. Kalau misalnya untuk dalil itu cukup di qad sama aja. Karena apa? Karena sin masuk ke bait yang pertama. Bait yang pertama atau apa? Sif zatana kam jada syakhsun qad sama. Kemudian dum tayyiban fituqan do zalimah itu bait yang kedua. Nah, paham? Jelas? Baik. Kemudian mim mati bertemu sin. Izhar apa dalilnya? Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha safwiyah. Jangan lupa sebelum mengucap dalil disebutkan musannifnya terlebih dahulu. Qala al-imamul jamzuri atau qala al-imamul jazari. Kalau misalnya di halaman ini itu qala al-imamul jazari. Kalau di halaman ini qala al-imamul Zamzuri rahimahullahu ta'ala. Wasalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafbiyah. Apa bacaannya contohnya? Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Atau yang lainnya. Nah, di sini ada wassalamu alayya. Ayat apa ini? Wassalamu alayya. Belum sampai? Wa iyam saskallahu bidurrin. Belum sampai. Min sijil. Surat Al-Fil. Baik, paham? Ya. Sama seperti huruf mim juga. Huruf mim sifatnya ada 5. Nah, nanti dihafal apa aja? Jahar, tawassut atau bainiyah, istifal, infita, idlaq. Dalilnya wa baina rikhwin wasyadidi lin umar atau wa farra min lubil hurufil mudlaqah. Apa dalil makhrajnya? Lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Kemudian tufatul atfalnya juga sama. Ya? Paham? Paham? Nanti ini bersama musrifnya masing-masing. Talaki. Nah, kemudian kita lanjut. Sistem saklar. Tahu sistem saklar? Jadi kapan huruf itu dibaca tebal atau huruf itu dibaca tipis. Nah, kalau misalnya di sini itu di lafaz Allah, lafzul jalalah. Kalau misalnya di sini di awal kalau didahului fathah atau dhammah maka larinya ke tebal, tafkhim. Tapi kalau misalnya didahului kasroh maka larinya ke tipis. Ya misalnya kita mengucap bismillahi bukan bismillahi karena sebelumnya kasroh. Nah, tapi kalau misalnya sebelumnya fathah atau dhammah Allah, qul huwallah tebal, bukan qul huwallah, ya. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu dhammah atau fathah tebal, sebelumnya huruf kasroh itu tipis. Karena apa? Akan ada di huruf ini
yang dimana sebelumnya itu kasroh tipis, tapi ro-nya ini tebal. Ya, ro ini tafhim atau tarkik? Tafhim, berharokat fathah, tapi nunnya tarkik. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tarkik kemudian tebal? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim tebal semua. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Cirinya supaya lebih gampang untuk yang baru belajar, nanti kalau misalnya antum udah jadi muallim, yang baru belajar apa segala macam, ciri tebal tipisnya itu tipis senyum. Atau ketika kasroh itu berharokat, ketika kasroh itu senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, di sini ra ujung lidah menyentuh langit-langit. Ra itu di mana? Ujung lidah tapi menyentuh langit-langit bagian agak dalam. Jadi kalau misalnya ini anatomi, ini gigi, di gigi itu ada huruf apa aja? Ta, to, dal. Naik lagi ada huruf, di langit-langit ada huruf lam dulu, lam. Terus ada huruf di tengahnya huruf nun. Di belakang huruf nun ada huruf ro. Nah gitu, ro, ya, paham? Ro. Tapi jangan terlalu tebal. Karena ada beberapa yang diajarkan kemarin, ana lihat ini video Syekh Aiman ketika mengislah bacaan, itu yang dari alumni Madinah, itu terlalu mentakrir, mengulang tapi jangan terlalu banyak. Wa akhfi takriron, jadi ringankanlah getarannya gitu, dalam matan jazarinya. Paham? Kemudian tadi diagnostik kesalahan visual, kayak misalnya tadi udah kita bahas 5 tangga presisi lisan. Nah, dengarkan, simak contoh bacaan nanti antum ketika di halakoh masing-masing. Kemudian ikuti jeda, ucapkan perkata Bismillahirrahmanirrahim, merasakan secara sadar perbedaan makhraj tebalnya, kemudian fokus kontras, rasakan secara sadar, kemudian baca utuh, kemudian praktek dan evaluasi. Oke, sekarang kita lanjut ke sesi pengamalan. Di sini dimensi basmalah dalam keseharian. Nah, kalau misalnya dalam pelajar, antum sekarang pelajar, pengusaha atau ibu rumah tangga? Pelajar. Nah, jadi kalau misalnya antum mengucap bismillah sebelum ujian, bukan hanya rutinitas, tapi kesadaran menitipkan hasil ikhtiar kepada yang maha menentukan. Jadi bukan ini mah hanya contoh. Gimana cara bismillah itu bisa kita terapkan? Kalau misalnya dalam ujian, Bismillahirrahmanirrahim bukan sebagai tadi, bukan hanya refleks, bukan hanya otomatis, bukan hanya autopilot, tapi benar-benar meminta pertolongan kepada Allah. Bahkan ada, katanya dulu anak pernah di Gondor, pernah dibilangin, setiap pengen ujian itu carilah amalan, kayak misalnya buang sampah, ada sampah sembarangan, kita ambil, kita pungut, kita masukin tempat sampah. Bisa jadi itu jadi wasilah dari yang misalnya kita tuh lupa ketika menjawab ujian. Karena wasilah itu kita berdoa, ya Allah, kemarin saya telah membersihkan jalan. Dengan wasilah itu, dengan wasilah perbuatan baik itu, maka bantulah saya apa segala macam. Nah, itu dari wasilah-wasilah kecil itu. Nah, bismillah juga seperti itu. Bahkan ada yang bilang katanya dalam bercandaannya, kalau misalnya berdoa aja banyak-banyak apa segala macam, barangkali yang ngoreksi ketiduran atau apa segala macam jadi dibenerin gitu. Itu mah pasti gontor gitu. Nah, jadi mengucap bismillah itu ya karena ada karomah, ada keistimewaan. Kalau misalnya kita benar-benar sadar bahwasannya semuanya itu dititipkan ke Allah. Kemudian kalau misalnya pengusaha mengucap bismillah sebelum akad dagang adalah pernyataan meminta keberkahan, bukan sekadar mengejar margin keuntungan. Jadi kalau misalnya para pengusaha, para pebisnis apa segala macam, mereka yang biasanya bisnisnya itu ragu-ragu, halal atau tidak apa segala macam, maka sebelum menandatangan apa segala macam, maka ucapkanlah dengan
perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan menyebut namamu, semoga apa yang saya usahakan ini halal. Begitu pula ibu rumah tangga mengucap bismillah sebelum masak, menyambungkan pekerjaan sederhana yang melelahkan dengan pertolongan dan pahala dari Allah. Nah, sisi tadaburnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan basmalah sebelum makan, menulis, bepergian, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ya bunayya samillah. Jadi ada hadisnya, wahai anakku, kalau misalnya engkau ingin makan, samillah. Apa arti samillah? Samillah, sebutlah nama Allah. Ya bismillah itu. Ya. Kemudian bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ini bukan rutinitas, ini adalah gaya hidup. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan hal sesuatu, maka mulailah dengan bismillah. Tapi bismillahnya dengan kesadaran. Apa bismillah dengan kesadaran, dengan bismillah autopilot? Kalau bismillah autopilot ya udah hanya sekedar ucapan bismillahirrahmanirrahim tanpa makna. Tapi kalau misalnya dengan kesadaran bismillahirrahmanirrahim, ya misalnya siap-siap ingin tidur atau menghafal Quran apa segala macam, mungkin selama ini kita belum benar-benar meminta kepada Allah. Coba kita memulai, semoga apa yang kita ingin hafalkan dimudahkan oleh Allah. Jadi ketika kita ingin mulai ngafal, kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hatinya, ya Allah, dengan menyebut namamu, semoga menjadi wasilah untuk mudahnya aku dalam menghafal. Pernah nyoba itu? Pernah nyoba belum? Oke. Mulai hari ini, bikin satu aja kebiasaan yang mau antum amalkan. Catat di bukunya masing-masing. Anak kasih 10 detik. Terlalu cepat? Oke, 20 detik. Antum bikin satu amalan yang mau antum amalkan dengan bismillah penuh kesadaran. Ya. Kalau misalnya bismillah dengan formalitas tadi, ana memulai sesuatu dengan bismillah, itu formalitas. Tapi kalau misalnya antum dengan kesadaran, ana pengen mulai sebelum menghafal. Contoh, sebelum menghafal, ana pengen meminta sama Allah kemudahan dengan melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya dengan sadar meminta kepadamu agar engkau mudahkan aku dalam menghafal. Sekarang catat satu amalan aja, bebas. Antum mau sebelum masuk kamar mandi, antum sebelum makan, antum sebelum tidur, antum sebelum menghafal, antum sebelum buka Quran, maka catat satu amalan, 20 detik dari sekarang, nanti anak tanya satu-satu. Yang bismillah aja. Udah? Udah? Anak hitung sampai 10. Nanti besoknya anak tanya, kira-kira ada perbedaan atau enggak? Ya, yang misalnya antum biasanya kalau di kamar mandi buru-buru apa segala macam, enggak tenang apa segala macam. Antum masuk dengan bismillah, ya Allah, saya mohon perlindunganmu dari setan-setan yang mengintipku. Kan ada doanya kan sebelum masuk kamar mandi, apa doanya? Astagfirullahaladzim. Nah situ, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu setan laki-laki dan setan perempuan. Nah itu kan yang intip tuh. Nanti antum diintip gimana? Gak malu ya. Dah. Ya Nawad, ma'amaluk. Sebelum tidur apa? Secara gimana ucapannya? Muhasabah. Enggak ya, bismillahnya gimana? Gak apa-apa. Ini kan menjadi motivasi yang lain. Barangkali antum mengucapkan itu kemudian diikuti oleh orang lain, antum dapat pahala juga. Dengan menyebut nama Allah sebelum tidur, pokoknya dengan menyebut nama, ya Allah,
saya ingin tidur dengan menyebut namamu, semoga gitu. Apa gitu loh maksudnya. Kesadaran tuh di situnya. Itu. Tapi benar diamalin ya. Jangan cuma ditulis aja. Ini benar-benar kenapa anak nyuruh satu amalan aja? Karena supaya antum gak berat melakukannya. Nah, selain niat itu, selain niat kesadaran, niat untuk mengamalkan isi Al-Quran. Ya, ya Allah, saya niat ingin mengamalkan isi Al-Quran dengan menyebut namamu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebenarnya banyak ceritanya, banyak hal-hal yang ajaib dari tidur seperti itu. Ada yang misalnya, ya Allah, hari ini saya telah memaafkan seluruh kesalahan orang-orang yang menggibahiku, orang-orang yang menzalimiku, orang-orang yang berbuat buruk padaku, saya maafkan mereka. Saya meminta kepadamu ya Allah ya Rabb, tolong tenangkan hatiku dan membuat hatiku lebih tenang apa segala macam. Itu paling dahsyat tuh di situ, ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ya Rais, ma'amaluk. Pas bangun. Gimana? Dengan menyebut nama Allah, semoga tidur saat ini nanti ya. dan terbebas dari godaan setan. Bangunnya Dan sudah tidur, semoga hari-hari ini mudah. Dan kalaupun di luar kesadaran kita, saya serahkan kepada Allah. diamalin ya. Apa? Masuk kamar. Sama sebelum menghafal. Oke. Alasannya nanti simpan sendiri-sendiri. Apa? Sebelum apa? Buka lemari. Baik, ahsan dah. Gazi. Sebelum baca buku. Gak apa-apa Arbi. Sama juga gak apa-apa, sama juga. Gak apa-apa sama juga. Santai. Bukan antum aja yang baca buku. Ayo lanjut Arbi. Oke, mantap. Rehan. Sebelum mandi. Oke, sebelum masuk kamar mandi ya. Jangan di dalam kamar mandi. Tapi kalau dalam kamar mandi pakai dalam hati juga la muskil lah. Ya, itu. Intinya pertama tadi kita mengamalkan itu secara sadar, yang kedua kita ingin mengamalkan ayat Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini harus diamalkan. Ya. Paham? Jelas? Secara sadar. Paham tuh? Baik. Oke. Evaluasi. Saya dapat mengucapkan ba dengan bibir rapat dan lepas yang jelas. Ini nanti setelah bersama musribnya. Nah, ini ada waktu 15 menit. Ya mungkin yakfi. Secari mawjud Ustaz. Secari. Yasta'id. Oh, yang marid. Yang murad. Baik. Atau nuqasim ila qismain ila firqatain. Nah. Baik, ila firqatain. Kaifa nuqasim? Arba'ah ma Ustaz Asep. Salah satu anfarmai. Baik, fadhal. Langsung. Ya sebelah sana sama Ustaz Asep, 3 sini ma'i gitu. Supaya gampang. Oh iya. Takarub. Praktek. Sekalian pelatihan huruf. Jadi isi-isinya juga.
Karena ada 15 menit, setiap 5 menit satu huruf yakfila. Insyaallah yakfila. Jadi satu huruf kita bahas 5 menit. Jadi nanti sebelum 5 menit, setelah 5 menit, Ana ganti halamannya. Oh, berarti tiga ini. 3 huruf. Ba, sin, mim. Baik. Baik, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Huruf ba. Huruf ba kalau secara makhraj itu di mana? 2 bibir. Ya, syafatain. Apa dalilnya? Iya. Kalau halaman ini fokus buat matan Jazari. Pengarangnya itu Imam Jazari. Jadi kalau misalnya disebutkan makhrajnya apa? Qala al-Imamul Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafatainil wawu ba'un mim. Baik. Paham? Apa makhrajnya? Apa makhraj huruf ba? Syafatain. Apa arti syafatain? 2 bibir. Apa dalilnya? Ayo, kalau secara matan itu nggak usah pakai wawu juga nggak apa-apa. Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Ya. Qala al-Imamul Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafatainil wawu ba'un mimu. Paham? Coba bareng-bareng. Qala al-Imamul Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafataini wawu ba'un mim. Ada berapa huruf? Salah. Pertama waw, ba, mim. Makhrajnya di mana? Syafatain. Apa dalilnya? Qala al-Imamul Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafatainil wawu ba'un mim. Aufa. Apa apa jadi kaku. Apa makhraj huruf ba? Apa makhrajnya? Syafatain. Apa artinya syafatain? 2 bibir. Apa dalilnya dari Imam Jazari? Oh. Nah. Rahimahullah. Ayo. Apa makhraj dari huruf ba? Syafatain. Apa dalilnya? Ba'un lisyafatainil wawu ba'un mim. Jadi disambung lisyafatainil wawu ba'un mim. Ini kadang tulisannya ada yang sesuai ada enggak. Itu sih. Apa dalil apa huruf apa makhraj dari huruf ba? Asyafatain. Apa dalilnya? Baik, ahsantum. Baik. Berapa huruf di dalam huruf ba di dalam Al-Qur'an disebutkan berapa kali? Gak apa-apa, lihat aja dulu. 11.428. Ya. Kemudian sifatnya huruf ba pertama ada jahar, kemudian syiddah, kemudian istifal, infitah, idlaq sama qalqalah. Gimana caranya supaya gampang diingat? Ada teori sendiri. Anak kasih waktu 10 detik buat ngapal sifat-sifatnya aja tanpa dalil. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Oke. 10. Apa sifatnya? Uzi. Hah? Apa aja?
Terus ah, idlaq qalqalah. Asal jahir. Ada satu kelewat. Enggak apa-apa. Istifal. Istifal itu infitah idlaq. Ayah. Apa? Iya, qalqalah. Nah, sekarang dalilnya. Kalau syiddah, dalilnya yang ada cuma 3. Pertama di sifat syiddah, idlaq sama qalqalah. Kalau misalnya di sifat syiddah, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kalau misalnya di idlaq, wa farra min lubbil hurufil mudlaqah. Kalau misalnya di sifat qalqalah, wa qalqalatun qutubu jaddin wallinu. Atau enggak, langsung aja qalqalatun qutbu jaddin, cukup. Paham? Paham? Ada 3. Pertama, bareng-bareng syatidu. Qala al-imam 1 2 3. Qala al-imamul Jazari rahimahullahu ta'ala. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kalau misalnya yang idlaq, qala 1 2 3. Qala al-imamul Jazari rahimahullahu ta'ala. Wa farra min lubbil hurufil mudlaqah. Ulang. Wa farra min lubbil hurufil mudlaqah. Wa farra. Oke. Wa farra min lubbin 1 2 3. Hurufil mudlaqah. Udah hafal? Syadiduha. Qutbu jaddin wali. Benar, ajid qatin bakat. Qalqalah. Tun qutbu jaddin wali mudlaq idlaq hurufin mud. Ayah. Al-an dari syiddah idlaq kemudian ke qalqalah. Dari qalalnya 1 kali, sisanya langsung bareng-bareng 1 2 3. Qala al-imamul Jazari rahimahullahu ta'ala. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Wa farra min lubbil hurufil mudlaqah. Qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalatun ana atakallam awalan sumantum tukarrir. Qalqalatun qutbu jaddin. Qalqalatun qutbu jaddin. Baik. Ana awalan sumantum tukarrir. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Ajid. Apa? Ulang. Syadiduha.
يزيدها لفظ أجد قصيدة. Saya يمكن فقط حرفا واحدا. نعم فقط في متن جزري فقط. تحفة الأطفال في أسبوع الذي إن شاء الله. إلى ساعة خمسة نجتمع ثم سأسأل من يستطيع أن يجيب فليرتفل. فاهم؟ أي وفر من لب الحروف المطلقة وفر من لب الحروف المطلقة طيب ulang طيب الآن terakhir qalqalatun qutbu jaddin wal qalqalatun qutbu jaddin qalqalatun qutbu jaddin aufa baik الآن أنا أمثلكم بالمثال طيب ما المثال ما حكم تجويد أو ما حكم أو ما صفات هذه الحروف تبت يدا أبي لهب وتب qalqalah ماذا الدليل Baik, ahsanta. Semua pada dalika ma syifatu min harfi ba as-sukun as-sakinah. Kam sifatu harfi ba? Sita al-awal. Jahar, Shiddan. Ma dalil min harfi ba ala annahu sifatu hurufil mudlaqah. Qala iya. Saya lahir ma makhraj min harfi ba الشفتين ماذا الدليل قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى للشفتين baik, paham? Coba sekarang sebutin yang ada dalil-dalilnya. Pertama syafatain, kemudian siddah. Oke, Pak. Hurufil mudlaqah. Baik. Pertama makhraj, kemudian sifat siddah, kemudian sifat idlaq, kemudian sifat qalqalah. Paham? Baik. Ngurut. Berarti ininya 1 2 3. Yang satu berarti makhraj, yang dua siddah, 3 idlaq, 4 qalqalah. Contoh misalnya ini berarti 1 2 3 4 gitu. Paham? Ya. 1 dalilnya aja. Qala al-imam baun domaten baun mim 3 Baik. 1 oh iya benar insyaallah. Terus
Baik. Bareng-bareng. Dua. Jadi duha lafzu aja. Anda sebutin antum ubah yang salah dari hafalan antum. Ya. Makhrajnya lisyafatainil wawu baun mimu. Kemudian sifat syiddahnya syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Kemudian yang ketiga sifat izlaq wa farra min lubbil hurufil muzlaqati. Itu yang di atas salah tadi. Kemudian yang terakhir qalqalatun qutbu jaddin wallin. Baik. Ila syarah. Antahfad jayidan unzur ila syashah summa ihfazu ana utikum asra daqaiq. La. Mada? Asra khamsah. Khalas, fahimtum? Yani al-majlis kamathalil awal. Kamathalil awal. Antahfad jayidan mubasharatan faqat ana ahsub ila asyarah. Wahid, isnani, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, asyarah. La tanzuru illa kitabatikum wa la tanzuru ila syasha wa la tanzuru ila madza dzalik. Fahim? Pada dzalika agliku pada hadza an as'alakum su'alan summa idza satujib irfa'al yad summa ba'da dzalika sanakhud al-maqta' summa antum madza istamil hadza. Fahim? La tujib awalan walakin man yarfa'al yad awalan fahuwa al-mas'ul. Fahim? Baik. 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 Sa'as'alukum su'alan. Mata. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lam as'al. Ma hukmu kalimat watab. Ayo Rais. Qala madza dalil? Qala al-Imam al-Jazari rahimahullah ta'ala qalqalatu qutbun jaddin. Nah, a'id ماذا أن تحرك ذلك المقطع. نعم امسك هذا بعد هذا مباشرة من أمام. أعد يا رئيس إجابتك. قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى qalqalatun qutbun jaddin. Anturhil madza masih itu. Baik. Soal ba'da kam sifat li harfi ba. Baik, apa? Azkar. Sifat maujud sitah al-wahid jahar, sani syiddah, salasa istifal, arba'ah infitah, khamsah idlaq, sitah qalqalah.
Baik. Idza nataqtum atau idza qara'tum yani kalimatu tabbat wal harfu ba min aina makhrajuhu baik afal Makhrajuha min syafatain. Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafataini al-wawi lisyafataini al-wawu ba'un mimu. Al-baqi dan kam sifatu li hurfi ba taif arbi خلاص hadisan la ba'sa Sifatul sani tisah sitah jahar siddah istifal infitah izlak qalqalah. الآن امسك ثم بعد ذلك أن ترسل إلى أصحابك امسك أولا ماذا الدليل لصفات الشدة ريحان Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala shidaduha lafzun لماذا شدادها syadiduha syiddah نعم wujud tasyd shiddaduha من سيصلي astagfirullahaladzim من سيصلي ريحان نوال هذه إلى نوال Bismillah. Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu taala syadiduha lafzun ajidqatin bakat. Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu taala syadiduha lafzun qad ajidqatin bakat. Ajidqatin bakat. Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu taala syadiduha lafzu ajidqatin bakat. ماذا الدليل من حرف باء يعني من صفات الإطلاق الباقي لنا مرين طيب Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala farra min lubbin لم ينتهي لم ينتهي لماذا يتحمل من ذلك لم ينتهي من الكلمة فرّ من لب ريحان ستجيب نسيتها طيب أنا أكرر السؤال ما مخرج من حرف باء طيب وزيد ماذا asyafatain. الشفتين ماذا الدليل Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala lisyafatainil wawu ba'un mimu. طيب أحسنت إلهات طيب امسك أولا ريحان السؤال الأخير لك كم الدليل الموجود
في صفات حرف باء صحيح صفات من حرف باء الدليل موجود كم dalil faqat alladzi lahu ad-dalil maka kita bahas dalil fahimta wala la soal yani hunaka jahar laisa hunaka dalil ala annaha min sifat min sifati wala harfiba kan wala nah wujud salah awal cuma berdalika awal karib awal Syiddah, cuma izlaq, cuma qalqalah. Mana dalil qalqalah? Qala al-Imam al-Jazari rahimahullahu ta'ala qalqalatu qadbu jaddin. Qudbu jaddin. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah saya menurut qabla an nastani' dirasatuna ila al-asalib أن تدرس أولا يعني في حرف باء وحرف سين وحرف ميم يعني فقط في متن الجزري ثم بعد ذلك في والتي سنحفظ الدليل لتحفظ الأطفال طيب نكتب الحمد لله Rabbil alamin. المجلس Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, 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 oh.